Selamat siang, Dr. Cliff. Selamat siang, Bu Tema. Ya, kita salaman dulu. Halo. Senang bisa berjumpa dan kita akan berbincang-bincang ya. Dan ini ada di sebuah tempat praktek Dr. Cliff di depan ruangannya dan kami akan segera masuk ke ruangan untuk duduk berhadap-hadapan. Mari kita masuk. Ya, makasih. Ya, siap. Waduh, puji Tuhan. Iya. Oke. Iya, ini ruangannya. Kita lihat dulu sebentar. Ruangan praktek kerja Dr. Cliff. Dan saya langsung berbincang dengan beliau untuk efektivitas waktu. Iya. Teman-teman, sobat-sobat, Dr. Cliff lengkapnya adalah Dr. Cliff Sumeisei Mars MA. Beliau adalah alumni dari Universitas Indonesia Pasca Sarjana dan juga alumni Pasca Sarjana dari 2 sekolah tinggi teologia. Dan rupanya Tuhan juga berkenan Pak Cliff jadi penatua di gerejanya ya. Puji Tuhan, sukacita senantiasa. Baiklah, kita berbincang tentang pengaruh besar kesehatan rohani terhadap kesehatan fisik atau jasmani, Dr. Cliff ya. Tapi sedikit perkenalan saja, bagaimana Dr. Cliff pada akhirnya menjadi dokter, apa didikan orang tua dari kecil sehingga mengantar atau muncul motivasi untuk jadi dokter, karena kita bicara masalah medis ini. Silakan singkat ceritanya, Dr. Cliff. Ya, baik, Bu Tema. Shalom. Salam. Ya, sebenarnya saya nggak pengen jadi dokter waktu cita-cita kecil kan. Oh, Kita itu aja apa? Dulu pengennya jadi insinyur lah, tenaga insinyur atom dan sebagainya. iya, Tapi pas perkembangan sekolah SMP, SMA dan seterusnya, iya, dan waktu saya SMA, iya. orang tua sakit. Nah, ayah saya nggak sembuh-sembuh. Iya. Gimana dia? Mana sih kok nggak bisa sembuh, ini apa? Iya, iya. Nah, dari situ terinspirasi. Saya pengen menolong lah orang tua, dan bukan orang tua saja ya, dan orang lain yang sakit. Iya. Sepertinya banyak orang sakit yang tidak tertolong gitu ya, Iya. karena tidak tertangani, mungkin tidak ada dokter di tempatnya, atau Iya. tidak ada obat dan sebagainya. Iya. Nah, akhirnya pengen jadi dokter, daftarlah di, dulu kan masih Sipen Maru ya. Iya, Sipen Maru. Tahun 82 itu daftar di UI, puji Tuhan, Iya. diterima di kedokteran. UI ya. Terus padahal saya juga daftar di tempat lain, Iya. tapi diterima. Akhirnya ambil keputusan ya sudah, kedokteran saja, ambil kedokteran. Baik. Sampai sekarang. Iya. Ya. Baik. Jadi sekarang yang di depan saya ini adalah Dr. Cliff yang sudah memiliki satu ketertarikan dan pendalaman terhadap area kerohanian dan area medis sebagai dokter. Betul ya? Iya. Nah, klop dengan tema perbincangan kita. Artinya seseorang itu perlu ada isi rohani, perlu ada isi kesehatan medis, begitu ya. Nah, boleh masuk dulu kepada pengertian ya, Dr. Cliff ya. Kesehatan rohani itu kira-kira secara sederhana untuk dipahami oleh umat atau penonton YouTube ini apa ya? Kesehatan rohani itu. Nah, silakan ya. Dr. Cliff. Jadi, nah, sama dengan waktu kalau kita baca Alkitab ya, di Perjanjian Lama itu Iya, ya. manusia masih dikategorikan dikotomi, Iya. jasmani dan rohani. Nah, setelah Perjanjian Baru kan baru trikotomi. Iya. Manusia rupanya itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 nah. Semoga Allah sumber damai sejahtera memutuskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Amin, amin. Dan tak bercacat sampai kedatangan Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, itulah jadi dan perkembangan kedokteran pun sampai sekarang kan hanya membahas masalah tubuh dan jiwa. Ya, rohani dianggap itu urusan rohaniwan lah ya. Iya. Makanya saya belajar setelah lulus dokter, terjun dalam pelayanan. Iya. Wah, kita harus belajar tentang manusia seutuhnya kan. Iya.
ambil manajemen rumah sakit, kita belajar bagaimana memanage kesehatan manusia. Ya. Ya. Tapi belum dari sisi rohaninya. Nah, makanya untuk sisi rohaninya saya ambil program pastoral counseling ya, di estetika tuh. Nah, jadi dengan demikian kita punya pengertian yang lengkap tentang manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Nah, kadang-kadang manusia hanya berpikir ya kita tubuh saja, semua urusan kesehatan tubuh, obatlah yang menyembuhkan tubuh lah. Padahal tidak. Sumber penyakit itu sebenarnya yang dari tubuh itu hanya 10%. Oh, yang dari tubuh hanya 10%. Dari jiwa 15%. Ya. Sosial dari jiwa 25%. Iya. Sosial 15%. Nah, dari spirit rohani 50%. Oh lah. Ini hasil riset dari Profesor Hiromi Shinja. Iya. Profesor orang Jepang, tapi dia studi dan kedokterannya dan prakteknya di Amerika sebagai dokter spesialis bedah saluran cerna gitu ya. Iya. Dari ribuan pasiennya dia meliti bahwa yaitu rupanya kesehatan itu bukan soal fisik saja. Ya. Tapi justru kita harus mengerti aspek jiwa dan rohani. Ya, baik. Itu yang lebih besar porsinya. Baik. Dr. Cliff, sejak kecil saya hafal yang namanya mens sana in corpore sano. Ya, apakah itu masih relevan? Ya kan, mens sana in corpore sano. Jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Ya. Itu masih dikotomi ya, tubuh dan jiwa. Ya. Jadi kalau orang jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Kalau orang tubuh yang sehat juga membuat jiwa sehat. Jiwa itu kan pikiran, timbal balik ya, begitu ya. Jiwa itu kan pikiran, perasaan, kehendak. Inilah. Jadi di sini menekankan manusia itu bukan hal fisik saja yang harus dikuatkan, tapi sebenarnya mental itu peranannya lebih penting. Ya, mental jiwa. Apalagi rohani. Ya. Lebih penting lagi kalau kita lihat dari Profesor Hiromi Shinja itu ya. Spirit itu 50%. Ya. Jadi perkembangan sekarang malah sepertinya didahulukan, tanda petik ya, periksa rohaninya dulu supaya nanti masuk ke periksa fisiknya lebih mudah, atau bagaimana, Dr. Cliff? Ya, memang kalau secara kedokteran ya kita akan pemeriksaan fisik dulu ya. Oh ya. Periksa fisik. Kalau ditemukan kelainan, kita ada sumbernya dari jiwa tidak? Periksa jiwa. Iya. Itu bertahap. Nah, kadang-kadang ada penyakit-penyakit yang disebabkan karena jiwa yang tegang, jiwa yang stres, jiwa yang tidak seimbang. Contoh saja, misalnya yang paling gampang kan sakit mah. Iya. Lalu kalau orang berpikir aja ya sudah obati aja sakit mahnya, asam lambungnya, kasih obat antasida kan untuk menetralkan asam lambung. Nah, kalau sumbernya dari fisik memang karena asam lambungnya, ya, dia akan sembuh. Tapi kebanyakan justru sumbernya dari jiwa. Dan jadi biasanya dimulai dengan pikiran ya. Pikiran yang tegang, itu kan menstimulasi asam lambung meningkat, stres itu kan. Nah, asam lambung meningkat yang menyebabkan sakit mah. Kan? Nah, walaupun dikasih obat anti asam, ya sumbernya jiwa kan gak akan sembuh. Dan banyak pengalaman begitu. Setelah jiwanya tenang baru sembuh sakit mahnya. Nah, itu lebih besar persentasenya dibanding karena masalah fisik. Baik. Saya ingin menggali dulu hal-hal yang sepertinya sepele, tapi itu adalah bagian dari problema kesehatan masyarakat ya, termasuk saya dan Dr. Cliff ya. Jadi begini, maksud saya di masa sekarang ini ya, saat kita berbincang ini, level-level usia kan dulu ketara sekali ya, level usia ini penyakit khasnya ini. Tapi secara sederhana yang namanya diabetes, sakit jantung, darah tinggi, anak kecil juga sudah kena itu, Dr. Cliff. Jadi tolong Dr. Cliff kasih gambaran situasi sekarang bahwa penyakit apapun mengena kepada setiap level umur begitu. Nah, penyebabnya apa?
Silakan Dokter Cliff. Ya, jadi kan semua kan bermula dari pola hidup. Pola hidup. Pola hidup sehat ya. Ya, Nah, pola hidup sehat itu kan satu pola makan, ya. pola istirahat, pola olahraga. Hmm. Kan ini yang paling sering ya untuk pola hidup sehat. Nah, Hmm. pola makan kan sekarang berubah. Ya. Kalau dulu kan kita biasanya kan makan tahu tempe, nasi kan udah bagus. Yang Sayur. aroma alamiahnya besar ya. Iya. Nah, Kalau sekarang kan udah banyak sekali junk food. Instan lagi ya. Makanan instan. Iya, iya. Minuman-minuman itu yang Iya. banyak sekali mengandung pemanis kan. Bersoda juga ya. Soda, terus kue-kue. Iya, banyak gula. Ya. Hmm. Gula, banyak lemak Ya, dan sebagainya. ya. Nah, apalagi anak-anak sekarang kan, Ya. remaja sekarang dan sebagainya. Hmm. Nah, itu pola makannya sudah terganggu, sudah berbeda, terganggu. Hmm. Belum lagi pola olahraganya, ya kan sih? Ya. Malas olahraga, Iya. banyak makan, kurang gerak. Anak-anak Gen Z itu olahraganya Iya. rupanya di jari ya, jari yang Nah, tekan touch olahraga jari handphone ya. banyak tuh. Heeh. Jarang kita lihat orang Heeh. lari pagi Ya, terus yang katakanlah profesional atau karyawan yang rumahnya jauh, pagi-pagi berangkat, di rumah ada AC, naik mobil AC, sampai kantor AC, pulang lagi AC, tidak ada gerak yang mengeluarkan keringat ya. Itu salah satu indikasi ya. Itu termasuk gerakan pola olahraga yang udah bergeser Ya, ke hal yang kurang sehat. ya. Belum lagi pola istirahat kan. Dulu Iya. kan anak-anak, wah kalau siang kan gitu, ayo tidur siang. Sekarang mana bisa, kadang-kadang begadang malam-malam main game dan sebagainya. Betul. Tidur tengah malam kan. Baik, ya, Nah, ya. itu semua pengaruh. Nah, jadi pola hidup ya, Hmm. terus juga pola tidur ya, pola makan ya. Makan, pola gerak, pola olahraga, Iya. pola tidur, istirahat. Ya. istirahat. Jadi Dokter Cliff setuju ya bahwa apapun jenis penyakit sekarang ini sudah tidak pandang lagi terkena kepada orang dewasa, orang tua atau orang lansia, tapi ke anak kecil juga bisa masuk ya. Iya. Itu ya zamannya sekarang begitu ya. Jangan sekarang Pak. Oh, ya. Baik, baik, baik. Nah, terus bagaimana ini Dokter Cliff? Kita masuk sekarang pelan-pelan ke tengah keluarga ya. Ternyata faktor kehidupan di tengah keluarga itu mempengaruhi juga ya kesehatan anggota keluarganya. Betul, betul. Dicontohkan juga dengan orang tuanya. Nah, kalau bicara masalah dicontohkan oleh orang tuanya, berarti pola hidup dan pola makan, pola tidur orang tua harus bagus. Iya. Begitu ya. Tapi ada juga pola kehidupan rohani orang tua juga berpengaruh ya. Untuk itu ya, karena di rumah itulah dicampur semuanya. Betul. Ada makanan rohani dari keteladanan orang tua, Nah, kemudian ada latihan fisik, mental, jiwa segala macam dari nasihat dan perhatian orang tua. iya. Sekarang keluarga ideal yang sangat bisa nanti masuk kepada menjaga keseimbangan kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Keluarga ideal apa pendapat dari Dr. Cliff? Iya, iya. Ya, pembelajaran terbesar manusia kan di rumah. Di rumah. Nah, kedua baru di sekolah, Iya. tempat-tempat sosial, Ya, organisasi sosial, nah, di rumah. iya, Nah, tokoh yang menjadi panutan kan pasti orang tua deh. Iya. Punya anak. iya, Biasanya mulai dari kecil lah harusnya orang tua sudah harus menjadi contoh. iya, setuju. Saat taruh contoh lah gampang kasus misalnya anak-anak, nah kita rawatkan anak narkoba ya. Iya. Ya kan diawali dari rokok. Oh. Kamu merokok? Ya, bapak saya merokok. Saya nggak dilarang. Iya. Sebagainya misalnya contoh sederhana ya. Iya, Nah itu ya salah satu contoh pendidikan rohani, pendidikan mental, pendidikan kesehatan fisik juga kan. Semua berawal dari rumah rumah. dan ya komandonya tentu orang tua kan. Iya, betul. Jadi keluarga yang ideal tentunya memperhatikan pola hidup sehat yang holistik. Holistik ya. Holistik. Sekarang kita harus bicara holistik, bukan saja pola hidup sehat badan, Iya, tapi juga mental kan. iya, Itu lebih penting lagi. Dan yang terpenting kan spiritual. Ya. iya, iya. Jadi, mulai kecil anak juga harus
dididik untuk belajar firman Tuhan, kan? Ya. Belajar untuk taat, setia dengan hal-hal yang rohani, beribadah, Persekutuan keluarga ya. persekutuan keluarga, gitu ya, dan sebagainya. Dan olahraga bersama bagus ya. Pagi-pagi satu keluarga olahraga bersama pagi-pagi ya. Iya, biasanya kan itu dimulai dari ayah ibu kan. Iya. Nah, olahraga, anak-anak tinggal mengikuti sebenarnya, sederhana. Gitu, Iya. ya. Pola hidup rohani, Iya. pola hidup sehat mental kan. Iya. Kan? Supaya suasana rumah yang damai, Iya. harmonis, yang tenang. Ya. Terus tadi kesehatan, pola fisik, pola makan, istirahat, olahraga, dan sebagainya. Baik, ya. Demikian. Dr. Kles, saya mohon Dr. Kles berbagi perkembangan terakhir ya. Penyakit sekarang menghantam level umur berapapun begitu ya. Yeah. Sekarang boleh sedikit diurutkan ya, penyakit yang paling berbahaya sekarang untuk kita itu apa ya? Mungkin sampai katakanlah level 5, 1, 2, 3, 4, 5 atau 7 mungkin yang Dr. Kles bisa bagikan untuk umat ini. Nah itu ya, jadi penyakit pembunuh terbesar lah di dunia ya. Saat ini kan satu jantung, stroke, diabetes, cancer. Ini 4 besar. Ya. Kalau kita lihat keempat ini kan jantung, stroke, diabetes, ini erat sekali dengan makanan dan stres. Makanan dan stres. Jantung kan biasanya dikaitkan dengan lemak atau kolesterol. Ada yang terhambat ya. Stroke kan karena tekanan darah, ini kan garam makanan. Iya. Makanan yang enak kan pasti pakai garam. Iya. Diabetes kan kaitan dengan gula. Dan diperberat oleh stres. Saya dengar juga yang ditakuti itu adalah kalau sudah sampai kena cuci darah. Boleh Dr. Cliff kasih cerita sedikit ini? Ginjal ya. Iya, itu bagaimana? Gagal ginjal. Gagal ginjal ya tergantung dari makanan juga bisa kan. Makanan juga. Bisa batu ginjal yang sudah lama, kronis, infeksi ginjal yang lama, berat yang kronis, atau pola minumnya, dehidrasi yang kronis, sebagainya. Nah itu kalau sudah gagal ginjal berat, nggak mau kan, ginjal kan fungsinya buat membersihkan darah. Ginjalnya nggak berfungsi, darahnya kotor, segala macam penyakit, apalagi bahaya kan ke otak dan sebagainya. Nah, darahnya itu harus dibersihkan, namanya cuci darah ya. Dibersihkan dari sampah-sampah metabolisme yang tidak bisa dibuang oleh ginjal karena ginjal sudah terganggu fungsinya. Jadi penyakit berat tadi itu Dr. Cliff boleh sedikit diulang, penyebabnya adalah makanan ya, lebih banyak ya. Pola makan dan stres itu yang sekarang. Jadi apa makanan yang kita dengan sadar untuk menghindarinya saat ini? Makanan yang seperti apa ya? Artinya bukan menghindari lalu tidak boleh makan ya. Biasanya kan ya sekedarnya atau sekali-sekali. Apa makanan yang paling berbahaya untuk supaya tidak kena penyakit yang tadi banyak sangat mematikan di dunia itu? Iya. Tadi kan lemak, garam, gula ya. 3 hal ini kan yang fatal. Bukan berarti kita tidak boleh makan. Tapi ini jangan berlebihan. Satu, makan tidak berlebihan. Kedua, seimbang, porsinya seimbang. Kalau lemak itu bisa diartikan daging-daging begitu? Daging kan banyak mengandung lemak, kolesterol dan sebagainya. Dan memang makanan terbaik manusia kan sayur dan buah. Sayur dan buah. Iya. Nasi boleh, tapi sekarang sudah banyak yang menggantinya dengan jagung dan ubi begitu ya. Dan karbohidratnya ini seimbang, menu seimbang kan. Antara karbohidrat, protein, lemak. Kalau minuman apa dok? Yang perlu kita minum tiap hari atau yang jangan diminum sering-sering? Apa itu dok?
Ya minuman terbaik ya air putih lah. Aduh, air putih. Tapi kan banyak sarapan pagi itu ada kopi, ada teh begitu. Ya, ada kadar-kadar tertentu yang kita masih bisa ya. Kopi, oke, ada takarannya, standar-standarnya. Ya, Pada prinsipnya kan kita sudah diajarkan di doa Bapak kami kan. ya, ya. Berikanlah kami pada hari Makanan ini makanan kami yang secukupnya. secukupnya. Silakan makan apa yang makanan asal secukupnya. Ya, 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 ya. Nah, secukupnya itu kan tiap orang berbeda. Ya. Saya Bung Tema mungkin beda. Jadi harus diukur ya porsinya ya. Tergantung berat badan, Ya. tergantung pekerjaan, Ya. jenis kelamin juga mempengaruhi kan. Dokter atau ahli gizi yang tahu itu ya. Orang Kira-kira. kerja keras kan banyak perlu energi, tenaga, tentu saja dia karbohidratnya mesti tinggi. Kan di daerah dingin, Ya. ya udah lemaknya mesti tinggi, Ya. sebagainya. Beda, musim juga beda. Ya. Orang yang hidup di daerah musim dingin, Iya. wilayah musim dingin dan musim panas beda juga. Iya, makanannya ya. Makanan kalorinya, kebutuhannya dan sebagainya. Makanya Jadi yang secukupnya. secukupnya ya. Jangan lebih, jangan kurang. Iya. Kita sendiri bisa takar ya, Iya. sesuai dengan apa yang kita kondisi tubuh kita. Iya, baik. Saya tahu persis bahwa Dr. Cliff juga adalah seorang konselor ya. Iya. Konselor ya, artinya mengajak konsili atau tanda petik klien atau pasien itu untuk dia bisa curhat persoalannya dan pada akhirnya mengajak untuk mencari solusi bersama-sama, kan begitu ya. Nah, ketika Dr. Cliff bertemu dengan pasien ya sampai dengan sejauh ini lintas umur lah. Kapan Dr. Cliff bisa masuk dari area kerohanian yang sifatnya jadi konseling, walaupun memang tujuannya adalah periksa medis. Ya. Dalam situasi dan kondisi apa itu bisa masuk itu, ini konteksnya menolong ya. Ya. Menolong. Silakan Dr. Cliff. Ya. Jadi dalam kondisi apa saja sebenarnya kita harus memberikan nasihat kesehatan holistik, coba. Ya. Tubuh. Jadi jangan lupakan juga jiwa penting. Jangan lupakan juga rohani. Ya. Nah, tiga hal ini. Ya. Kadang orang kan terlalu porsir fisik, makannya, vitamin, obat segala macam, pokoknya vitamin yang terbaik. Tapi kalau jiwanya nggak tenang, emosinya dia tidak bisa kendalikan, ada sakit hati dan sebagainya, masalah kejiwaan lah itu. Itu nggak ada gunanya semua makanan-makanan yang baik. Baik, Dr. Cliff, saya rindu lebih tajam. Ini kan sudah masuk bagian akhir ya. Tentu kan Dr. Cliff juga menangani pasien Kristiani ya, karena kan kita area rohani Kristiani nih kita perbincangkan ini ya. Boleh angkat satu kasus, tidak perlu sebut nama dan jenisnya, tapi kasusnya sehingga Dr. Cliff waktu itu masuk yang namanya nasihat secara konseling rohani dan juga pengobatan secara medis. Tolong diungkap itu cerita itu sehingga kita dapat gambaran. Oh, ini harus ditangani secara konseling juga dan sekaligus juga medis ya. Silakan Dr. Cliff. Iya, ya. Satu kasus lah. Satu kasus ini ada seorang bapak ya. Iya, iya. Sakit jantung. Iya. Sesak napas, susah berjalan dikit. Iya. Sudah minum obat jantung tahunan lah, sekitar 5 tahun kali ya waktu itu konsultasi. Iya. Sudah ke dokter spesialis penyakit dalam lah, dokter spesialis jantung. Iya. Ya begitu aja, hilang timbul. Iya. Nah, kalau sudah begini kan kalau sudah kita tahu manusia ini tubuh, jiwa dan roh. Iya. Kita selidikilah. Ada masalah jiwa tidak atau ada masalah rohani tidak? Diajak ngomong ya. Ya, diajak ngomong. Akhirnya karena dia Kristen ya saya tanya. Bapak sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Gitu ya, kuncinya itu. Iya, iya. Belum dokter, saya orang Kristen dari lahir.
Saya Oke. ke Itu gereja, pembelaan tuh, rajin ke pembelaan gereja. rata-rata begitu. Saya rajin ke gereja. Nah, terus? Iya, tapi Bapak sudah cerita nggak Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dalam hati Bapak? Bapak tiap hari Jumat di rumah saya kebaktian, Ya, ya. ibadah. Baik. Ya kan? Terus? Tapi ya maksud saya Pak, betul, Tuhan Yesus itu Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Ya. Tapi dia menjadi Tuhan kalau kita mau percaya dan mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita dalam hati. Kita komitmen, kita sungguh-sungguh percaya, beriman, dan dengan hati dan mulut kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Oh, bagaimana dong? Ya kita berdoa saja kan. Kan Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Ya. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya dan akan bersama-sama, ya. Amin. Ya kan? Nah, itu akhirnya bukan buka pintu hati kita. Memang Tuhan Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat, dia penyembuh, memberikan keselamatan, kehidupan bagi setiap orang yang percaya, yang terima secara pribadi, kan? Ya. Istilahnya konsepnya kan kita percaya dan terima secara pribadi. Nah, jadi pasien Dia itu Tuhan bagi semua orang. pasien itu ada dialog seperti itu, lalu lanjutan pemeriksaannya akhirnya, bagaimana? Oh begitu ya dokter. Nah, Bapak mau sama Tuhan Yesus secara, walaupun saya juga udah Kristen, Ya, saya dari lahir, tapi saya mau secara khusus menerima Tuhan Yesus. Diperbaharui. Diperbaharui ya. Ya. Firman Tuhan kan kita harus lahir baru. Iya, kan? iya. Ya. Walaupun kita sudah kayak Nikodemus, sudah pengajar, Iya. sebagainya, tapi belum lahir baru. Betul. Terus Akhirnya dia mau berdoa, ya udah saya berdoa ya. berdoa. Ah. Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pada waktu itu sudah terjadi perubahan mendasar ya. Iya. Dari sisi Langsung rohaninya ya. ke sisi- Padahal dia sedang bermasalah sakit fisik ya. Benar. Nah, Jadi kita sebenarnya supaya kita ketahui lah, inti manusia itu rohaninya. Badan ini hanya pembungkus saja. ya. Jadi manusia itu sebenarnya yang intinya ada rohaninya. Jadi mensana in corpore sano, teori biologi itu manusia adalah tubuh yang memiliki jiwa. Itu secara biologi, tapi secara Alkitab rohani. Ya. Manusia ini adalah makhluk rohani Ya. yang Ya. memiliki tubuh dan jiwa. Oke. Bukan makhluk jasmani yang ada roh dan jiwa. Ya. Nah, ini harus dibalik konsepnya. Ya. Jadi kita ini manusia rohani. Roh kita sudah ada sebelum badan kita ada, kan? Makhluk rohani yang memiliki tubuh ini karena orang tua kita, jiwa karena proses kehidupan kita, kan? Nah, intinya rohani. Ya. Kalau rohani kita dipulihkan, pasti jiwa kita dipulihkan. Amin. Nah, kalau jiwa kita dipulihkan, pasti badan kita dipulihkan. Nah, tadi pasien itu kan pada saat itu kan Badannya. sudah terpulihkan rohaninya. Iya. Ya kan, walaupun Nah, awal-awal kan. Betul. Nah, kemudian bagaimana kelanjutannya? Nah, akhirnya kan tadinya datangnya suami istri kan. Iya. Nah, akhirnya pulang, ya sudah, saya kasih resep, ya udah vitamin aja toh. Sudah dengan doa dan vitamin. Iya. Minggu depan kontrol lagi, saya kira, ibunya sendiri yang bilang, waduh gawat. Gimana ibu? Dokter, puji Tuhan, Bapak sudah sehat. Amin. Sudah sesak, sudah bisa jalan. Amin. Tapi ini resepnya perlu diteruskan tidak dok? Ya terserah ibu. Kan vitamin aja mau terus. Iya. Tidak, puji Tuhan. Gitu ya, Dr. Chris ya. Dan ini bukan 1 kali 2 kali saja. Iya. Ini banyak kali ya. Iya. Kan ada yang kecelakaan sudah mungkin mati suri lah ya. Bisa hidup kembali karena Ada pendekatan itu tadi. Kuasa rohani. Iya. Kuasa rohani. Artinya rohaninya di tengah penderitaan itu harus pulih 100%. Iya. Walaupun fisik juga sudah parah sekali ya. Betul. Kita harus Kekuatan pahami dari rohani intinya itu ya. ya. Kita harus pahami bahwa kita ini manusia ini intinya rohani. Kita manusia makhluk rohani Menarik sekali. yang memiliki tubuh Iya. dan jiwa. Iya. Baik, Dr. Cliff. Jadi waktu kita terbatas ya. Saya sudah menemukan penjelasan rinci dari tema perbincangan ini. Iya. Pengaruh besar
kehidupan rohani terhadap kesehatan Iya, fisik ya. betul Sudah terjawab tuntas di bagian akhir ini tadi Dr. Iya. Cliff ya, menjelaskan itu ya. Tinggal masalah teknik dialog atau apa segala macam ya, Iya, tapi betul. sudah dijelaskan. Nah, tolong Dr. Cliff tarik atau berikan kesimpulan dari semua perbincangan ini, tapi kesimpulan yang juga sekaligus pesan bagi umat ya, sesama manusia, agar hidupnya itu mulai sekarang mulailah mendahulukan kesehatan rohani, sehingga kesehatan fisik juga nanti akan terikutkan sehat, dan ketika sakit tetap mendahulukan rohani. Silakan Dr. Betul. Cliff penutup. Iya. Ya. Jadi untuk hidup sehat tentu kita memerlukan makanan sehat. Ya. Tapi jangan lupa yang terutama kita harus makaroni, makanan rohani. Makaroni. Makaroni. Itu Makanan istilah rohani. makanan rohani, baik. Nah, Istilah ini ya. bagus itu. Nah, Yaitu makaroni 5, Ya. 4 sehat 5 sempurna, makanan jasmani 4 sehat 5 sempurna kalau kita Ya, pelajari ya, betul. Makaroni 5. 5. 1, kita harus hidup dalam doa. Hidup dalam Setiap doa hari. setiap Itu. hari. Baik. 2, hidup dalam firman. Hidup dalam firman, Baca firman Tuhan, renungkan. 3, pujian dan penyembahan. pujian dan penyembahan. Dengan pujian dan penyembahan kita sehat Ya. rohani kita. 4, persekutuan. Persekutuan di tengah keluarga dan sesama ya. Di tengah keluarga, di tengah gereja, Iya, di tengah iya, sosial. iya. Terakhir, pelayanan. Pelayanan. Nah, apa saja kita melayani Tuhan ya? Ya, itu Harus konteksnya, jadi pembicara. kita membagi ya, berbagi ya. Berbagi pelayanan, pelayanan kasih kepada orang lain. Ya, ya. Bukan saja di gereja gitu pelayanan, tapi di masyarakat umum. Kita memungut sampah di jalan juga sudah pelayanan kan, untuk Iya. keselamatan orang lain dan Iya, sebagainya. Sederhana. Kita bermakna bagi hidup orang lain ya. Ya, Baik. Ada mungkin satu ayat firman Tuhan yang begitu melekat di hati dan pikiran Dr. Cliff sebagai penutup di sini, satu saja. 17 ayat 22. Silakan. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Semangat yang patah keringkan Tuhan. Baik, terima kasih Dr. Cliff, perbincangan Amin. singkat tapi sangat berbobot. Saya ucapkan Tuhan Salam memberkati, tema. kita Tuhan salam dan salam. Shalom. Ya, Tuhan memberkati.